Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 Angkatan 2 peserta Latsar CPNS Pemkab Bengkulu Utara tahun 2021. Pada video kali ini kami akan mewawancarai 3 narasumber dari generasi berbeda mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara yang dapat kita lakukan di tengah maraknya isu kontemporer yang beredar pada saat ini. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Pembiga Permata Mahardika, Ahli Media Putra peserta Latsar Swadana 2021. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh guru di Bengkulu Utara. Narasumber kita Indah Dwi dari SMP 4 Terima kasih atas waktu hari ini. Saya di sini akan mewawancarai Ibu dari beberapa pertanyaan. Pertama adalah bagaimana Ibu menerapkan proses pembelajaran yang efektif di masa pandemi seperti ini, dan apakah ada kendala-kendala? Jika ada kendala, bagaimana cara mengatasi? Jadi kami para guru menerapkan metode blended learning, yakni perpaduan antara metode pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Jadi kalau kendala yang terjadi itu banyak, kendalanya ada 2. Yang paling krusial yakni letak geografis, karena sekolah kami atau siswa kami berada dari daerah pegunungan. Yang kedua, latar belakang dari orang tua yang tidak semua orang tua bisa memberikan fasilitas pendidikan. Jadi untuk meminimalisir kendala yang ada tadi, kami para guru mengadakan program home visit atau kunjungan ke rumah siswa. Jadi ke rumah siswa dengan jadwal dibuat sedemikian rupa dan tetap menerapkan prokes. Berarti sudah menerapkan prokes ya di sekolah. Nah, kalau sudah menerapkan prokes di sekolah, apa saja yang sudah diterapkan? Ya, jadi penyelenggaraan prokes atau protokol kesehatan di sekolah, di awal dulu kami membuat tempat cuci tangan, satu kelas, dua, kemudian pembuatan tower air, karena air juga merupakan salah satu kendala yang mengganggu sebenarnya di daerah sekolah kami. Kemudian yang kedua ada pembagian masker Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Ibu menerapkan nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di sekolah negara? Ya, jadi sudah menjadi salah satu tugas kami para guru di sekolah adalah mengantarkan siswa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari yang paling dekat, yaitu bagaimana kita menerapkan kedisiplinan di sekolah agar itu bisa dilakukan di luar sekolah, di rumah misalnya. Kemudian menghormati guru, menyayangi teman, melakukan kunjungan teman yang sakit, bergotong royong, menjaga kebersihan sekolah. Kemudian untuk nilai-nilai bela negara, menurut saya di masa seperti ini penerapan prokes 5M oleh siswa sudah merupakan nilai bela negara, yakni dengan melindungi diri, kita melindungi orang lain, memperhatikan diri. Ini hari ini tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari salah satu tokoh guru yang ada di Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sore. Dengan Bapak Nur Anjis. Ya, iya dengan saya sendiri. Perkenalkan Pak, saya Andri Sawati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bengkulu Utara. Boleh saya meminta waktu Bapak sebentar untuk mewawancarai Bapak? Ya, boleh. Silakan. Kalau boleh saya tahu, apa profesi Bapak saat ini Pak? Profesi saya saat ini, saya bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit Latif di
Organisasi Kabupaten Bengkulu Utara. Khususnya saya ditugaskan di bagian ruang instalasi gawat darurat. Bapak bekerja di rumah sakit ya Pak ya. Makna wawasan kebangsaan di dalam profesi Bapak menurut Bapak apa Pak? Makna wawasan kebangsaan di dalam profesi saya yaitu cara pandang diri kita tentang kebangsaan, tentang profesi saya, di mana tugas saya sebagai pelayan publik untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang datang ke rumah sakit Lahita yang membutuhkan pertolongan, khususnya di bidang kesehatan. Kalau untuk seberapa penting wawasan kebangsaan di dalam profesi Bapak? Wawasan kebangsaan di dalam profesi saya sangat-sangat penting karena profesi saya sebagai seorang perawat, saya bekerja di garda terdepan, khususnya dalam menangani kasus pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, di mana tugas-tugas kami bukan hanya memberikan pelayanan, tapi juga memberikan penjelasan tentang prokes kesehatan untuk menghadapi pandemi ini. Salah satunya juga kami memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Baik Pak, kalau boleh saya tahu, apa saja Pak kegiatan bela negara yang bisa Bapak lakukan? Kegiatan bela negara yang dapat saya lakukan di Rumah Sakit Lahita, di mana setiap pagi pukul 8 kami melakukan apel pagi. Yang kedua, setiap hari Kamis kami memakai seragam batik besurek, yaitu seragam yang diproduksi oleh Bengkulu sendiri. Dan pada hari Jumat kami melakukan senam bareng agar badan kami tetap sehat dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu. Sampai jumpa lain waktu ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dani Apriansa. Saya peserta laksar dari Provinsi Bengkulu. Penempatannya di Kabupaten Bengkulu Utara di Puskesmas Enggano. Pada video kali ini saya ingin mewawancarai salah satu perangkat desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di Kecamatan Batiknau, Desa Sukamarga. Ibu Angela, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pemahaman wawasan kebangsaan dan upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya isu-isu strategis kontemporer yang dapat menimbulkan AGHT. Menurut Ibu, apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bela negara adalah tekad sikap dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan yang kedua, yaitu seperti apa contoh upaya bela negara yang Ibu lakukan dalam pekerjaan? Bela negara dalam pekerjaan perangkat desa, satu, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Karena di sini saya sebagai kasih sosial, saya bertanggung jawab tentang semua urusan sosial di desa ini. Dalam pekerjaan, saya tetap beribadah sesuai dengan pengamalan Pancasila. Saya juga memakai batik setiap hari Kamis sebagai wujud cinta tanah air. Aktif dalam semua kegiatan desa, disiplin dalam bekerja, juga termasuk contoh bela negara. Saya dalam bentuk rela berkorban demi Indonesia. Ibu Angela, ini adalah pertanyaan terakhir terkait isu AGHT yang saya bicarakan tadi, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.
Bisa Ibu contohkan satu saja, itu isu yang bisa menimbulkan AGHT. Menurut saya, Pak, COVID-19 yang dapat mengancam AGHT. Bisa dijelaskan mengapa Ibu mengangkat isu COVID sebagai isu yang bisa menimbulkan AGHT? Mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya menginfeksi manusia dari aspek kesehatan, tetapi juga ikut menginfeksi ketahanan nasional. Bahwa untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, maka gerakan manusia haruslah dibatasi. Tetapi jika gerakan manusia dibatasi, maka perekonomian akan turun dan dampak COVID-19 dirasakan terhadap seluruh sektor, mulai kesehatan masyarakat, sosiokultural, ekonomi, hingga politik. Sebagai contoh, jika COVID-19 terus menyebar dan ke pertahanan dan keamanan kita, seperti tentara dan polisi, maka itu juga bisa mengancam jika banyak dari tentara dan polisi terinfeksi virus COVID-19. Dalam perjuangan para pendiri bangsa demi sebuah kemerdekaan yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia, wajib kita teruskan sampai titik darah penghabisan. Jika dulu berjuang dengan cara melawan penjajah, maka di zaman sekarang ini kita berjuang mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila pada kehidupan sehari-hari, mulai dari dalam diri kita sendiri, demi kemajuan bangsa kita. Adapun pemahaman, wawasan kebangsaan, dan bela negara dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda-beda, serta keberagaman suku bangsa, adat istiadat yang kita miliki. Kita harus memahami pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara demi mempertahankan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih.